Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 977 menamparnya. Sebelumnya, Ashton Su mengatakan bahwa lukisan ini asli. Sebagai seorang guru apresiasi, keahlian Ashton Su tidak sebanding dengan orang biasa dan dia sudah pasti lebih baik daripada orang biasa. Thomas Kin tampaknya hanya seorang awam. Alasan kenapa dia bisa memahami beberapa barang antik mungkin karena pengalaman yang tersisa dari kehidupan seorang tuan muda ketika dia masih kecil. Meski begitu, jika Thomas Kin bisa melihat bahwa lukisan itu palsu, apakah Ashton Su tidak bisa melihatnya? Ini adalah lukisan yang dibelinya dan benda yang sangat berharga itu pasti telah melewati tangan ayahnya. Ashton Su tidak dapat melihatnya, begitu pula dengan ayahnya. Lelucon apa ini? Jika tidak ada dari mereka yang tahu, bukankah keluarga Su adalah lelucon? Sangat jelas bahwa Ashton Su sengaja mengirim barang palsu. Dia ingin menunjukkan niat baiknya, tetapi tidak mau mengeluarkan uang lebih banyak. Alhasil, dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli seperti Thomas Kin. Saat ini, semua orang tidak akan mengeksposnya Iyagi. Bagaimanapun juga, hati semua orang telah jelas, hanya saja mereka tidak mengatakannya. Setelah Ashton Su selesai berbicara, dia hendak mengambil kembali lukisan itu. Tiba-tiba, ada sosok gelap berdiri di depannya. Ashton Su mengangkat kepalanya, melihat bahwa orang di depannya adalah Thomas Kin. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merasa sombong sekarang? Aku sudah tahu bahwa lukisan ini adalah barang palsu, kamu masih ingin mencari masalah denganku." Thomas Kin mencibir, "Masalah ini memang sudah berakhir. Tetapi tadi kamu mengataiku sampah dan bajingan, masalah itu masih belum berakhir." Siapa itu Thomas Kin? Bahkan jika dia adalah tuan muda pertama dari keluarga Kin pada saat itu, dia tidak dapat dihina dan diintimidasi. Sekarang, Thomas Kin bahkan lebih terhormat dan secara alami tidak memiliki temperamen yang baik. Ashton Su tercengang, dengan seringai di wajahnya. "Kenapa? Aku memang ingin menyebutmu sampah, apa yang bisa kamu lakukan?" Begitu dia selesai berbicara, Thomas Kin mengangkat tangannya dan menamparnya. Suara tamparan ini sangat nyaring. Ashton Su, wajah seolah-olah telah dihantam oleh batu besar, dia langsung terlempar ke tanah, semua batu bata di tanah hancur. Ashton Su merasa otaknya seperti akan keluar dari kepalanya dan tamparan ini lebih keras daripada pukulan tinju. Ashton Su jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya terasa sangat pusing dan raut wajahnya memucat. Dia menggelengkan kepalanya. Pandangannya kembali jernih. Rasa sakit yang kuat melanda tubuhnya dan Ashton Su merasa setengah dari wajahnya mati rasa. Kamu lancang, kamu beraninya menamparku. Berani-beraninya kamu menamparku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Thomas Kin mencibir, "Kenapa, aku tidak bisa mengalahkanmu?" Ashton Su mundur beberapa langkah, berdiri dengan menahan rasa sakit dan berkata sambil mengertakkan giginya, "Laku beritahu kepadamu, aku bukan hanya tuan muda dari keluarga Su, aku juga anak angkat dari Qi Shentong. Kamu berani menamparku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membuatmu mati?" Begitu suara Ashton Su jatuh, semua orang tercengang dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah karena syok. Ashton Su adalah anak angkat Qi Shentong. Meskipun keluarga Su bukanlah keluarga yang sangat besar, keluarga mereka sedikit lebih rendah daripada keluarga Hai dan keluarga Fu, tetapi Qi Shentong berbeda. Dengan identitas anak angkat Qi Shentong, siapa yang berani memprovokasinya? Setidaknya di halaman ini, tidak ada yang berani memprovokasi Ashton Su. Senyuman bercanda muncul di wajah Ashton Su. "Aku tidak pernah ingin memberitahu hubunganku dengan ayah angkat kepada orang lain. Ayah angkat mengatakan kepadaku untuk tidak perlu menonjolkan diri dan tidak boleh mengungkapkan identitasku jika tidak mendesak. Tetapi hari ini, Thomas Kin,
kamu telah membuatku marah. Cepat kamu berlutut 3 kali untukku, kemudian patahkan kedua kakimu, baru aku akan mengampuni nyawamu, jika tidak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hari kata-kata Ashton Su lantang dan nyaring, semua orang terdiam. Raut wajah Len Fu sedikit jelek, dia tidak pernah menyangka masalah akan berkembang hingga seperti ini. Dia terlambat selangkah, dia tidak menyangka Thomas Qin akan bergerak begitu cepat dan bahkan berani menamparkan Ashton Su. Sekarang, dia telah menamparnya dan susah untuk menyelesaikan masalah ini. Len Fu berkata dengan wajah yang tebal, Ashton, bagaimana jika kamu melupakan masalah ini dengan melihat wajahku? Kami pasti akan memberikan kompensasi atas lukamu, aku akan menyuruh dokter pribadi kami datang untuk mengobatimu. Tidak perlu. Ashton Su telah memantapkan hatinya dengan raut wajah yang dingin, bahkan jika Len Fu menengahi masalah ini, juga tidak berguna. Thomas Qin harus membayar harga atas tindakannya. Seli Fu tidak bisa berkata-kata dan mengerutkan keningnya. Thomas Qin, kamu terlalu lancang, kamu bahkan berani menamparkan Tuan Muda Su, kamu benar-benar tidak menyayangi nyawamu. Thomas Qin menatapnya dengan dingin, apa yang tidak bisa aku iawan? Hah, apa identitas Tuan Muda Su dan apa identitasmu? Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya sebelum bertindak? Kata Seli Fu. Thomas Qin berkata, maksudmu, aku harus menahannya saat dia mengataiku. Kamu jangan berdalih, pada akhirnya kamu telah menamparkan Tuan Muda Su. Dan melibatkan keluarga Fu kami. Tuan Besar Fu juga berdiri, wajahnya penuh dengan amarah. Betul, kamu bisa mati sesukamu, tetapi jangan membuat keluarga Fu terlibat. Pernikahanmu dengan Seli Fu, menurutku tidak baik. Tuan Besar Fu akhirnya berbicara. Seli Fu juga menghela napas panjang, ayahnya tidak mudah untuk berbicara karena wajahnya dan dia juga tidak bisa mengatakannya secara langsung. Hari ini kakek telah mengatakannya, akhirnya ada orang yang menjadi orang jahat. Seli Fu dengan cepat berkata. Betul, aku rasa kita. Namun, begitu Seli Fu hendak berbicara, Thomas Qin mencibir. Aku datang ke sini kali ini untuk membatalkan pernikahan ini, tetapi aku tidak jadi mengatakannya karena hari ini adalah ulang tahun Tuan Besar. Karena kita telah membicarakan hal ini, maka aku akan mengatakannya sekarang. Aku umumkan bahwa pernikahan ini telah dibatalkan. Kata-kata Thomas Qin membuat semua kata-kata Seli Fu masuk ke dalam mulutnya dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Apa maksudmu? Kamu yang membatalkan. Atas dasar apa? Membatalkan pernikahan adalah hasil yang ingin dilihat oleh Seli Fu, tetapi dia yang harus membatalkannya, bukan Thomas Qin yang membatalkannya. Thomas Qin adalah seorang tuan muda yang sudah tidak berjaya, tidak memiliki uang dan hanya seorang dokter biasa. Dan dia adalah Xiao Fu, anak dari orang kaya, cantik dan memiliki latar belakang yang bagus. Atas dasar apa Thomas Qin yang membatalkan pernikahannya? Setelah mendengar ini, Thomas Qin sedikit mengernyit. Atas dasar apa? Bukankah ini adalah hasil yang ingin kamu lihat? Seli Fu berkata, bahkan jika ingin dibatalkan, aku yang harus membatalkannya. Bukan kamu yang membatalkannya. Thomas Qin tersenyum tipis, tidak perlu memusingkan masalah ini, yang penting akhirnya adalah pernikahan ini telah dibatalkan. Siapa yang membatalkan siapa? Thomas Qin sama sekali tidak peduli. Namun sikap Thomas Qin yang tidak peduli sama sekali dan hanya ingin membatalkan pernikahan, membuat Seli Fu terasa sangat tidak puas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi lengannya ditarik oleh Len Fu. Mengedipkan mata padanya dan menyuruhnya segera tutup mulut. Kini tampaknya meski Seli Fu sudah sedikit kehilangan muka, hasilnya tetap bagus. Pernikahan di antara mereka berdua telah dibatalkan dan tidak perlu membuat Thomas Qin masuk ke dalam keluarga Fu. Masalah yang dipertimbangkan sebelumnya semuanya telah terpecahkan dan Seli Fu bisa menikahi orang lain, terutama Tuan Muda Su. Saat ini, ketika mengetahui bahwa Tuan Muda Su adalah anak angkat Qi Shentong, keinginan mereka untuk berteman menjadi lebih mendesak. Awalnya,
Kisentong adalah penyelamat keluarga Fu mereka. Jika bukan karena bantuan bos Kisen, keluarga Fu sudah mereka akan hancur berantakan. Akhirnya mereka dapat menemukan cara untuk menghubungi bos Kisen, mereka tentu saja tidak akan melewatkannya. Sebagai kepala keluarga, Len Fu berdiri dan berkata, karena seperti itu, pernikahan antara keluarga Qin dengan keluarga Fu telah dibatalkan. Thomas, ketika kamu berada di luar, kamu tidak diizinkan menyebut dirimu sebagai menantu dari keluarga Fu, apakah kamu mengerti? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.